Ada Shalom Tiberias. Shalom. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Hal yang terpuji nama Tuhan, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Bapak Saudara di tempat ini senang setiap kami bisa kembali melayani setiap Bapak Saudara sama-sama. Di siang hari ini kita datang beribadah, kita cari wajah Tuhan, kita datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata bagi setiap kita dalam setiap pertemuan ibadah mengandung janji-janjinya Tuhan. Sungguh kita percaya di siang hari ini Tuhan Yesus mau genapi janjinya, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang baru Tuhan Yesus curahkan. Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita di siang hari ini. Mari sama-sama umat Tuhan, kita mau teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita datang menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk kasih kebaikan anugerah Tuhan Yesus dalam setiap hidup kita sampai dengan detik ini di siang hari ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kembali di siang hari ini Bapa, Tuhan kasih setiap kami kesempatan untuk kami boleh sama-sama datang kembali bersatu, berkumpul, bersekutu. Kami boleh beribadah kembali ada di rumah Tuhan di siang hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami pada siang hari ini bukan rutinitas kami di setiap akhir minggunya. Namun inilah bentuk ucapan syukur kami, inilah bentuk rasa terima kasih kami, bahkan terlebih inilah bentuk kerinduan kami. Sebab sampai kapanpun Tuhan kami mau katakan kami perlu Engkau, kami butuh Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus percayakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan Yesus berikan bagi setiap kami. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan detik ini. Kami percaya semua bukan karena kuat gagah hebat kami Tuhan, namun semua karena pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena cintanya Tuhan begitu besar, begitu ajaib, luar biasa atas setiap kehidupan kami. Terlebih di sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan, kami boleh melihat, kami boleh menikmati, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas setiap kehidupan kami. Oleh karya Tuhan, siang hari ini kami mau datang memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Berikan kami hati sebagai seorang penyembah-penyembah-Mu Tuhan, agar kiranya saat mulut, lidah, terlebih hati kami datang menyembah Tuhan, kami boleh merasakan ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, hadir bersama dengan setiap kami di siang hari ini. Terlebih Tuhan Yesus, setiap kami juga diberkati kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang akan dipimpin oleh yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Sungguh kami percaya Tuhan, siang hari ini Tuhan Yesus nyatakan kebaikannya, berkatnya, mujizatnya bagi setiap kami yang ada di tempat ini ataupun setiap kami yang beribadah pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami datang menyembah Tuhan, untuk kami datang meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari setiap umat Tuhan yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama di siang hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sembah dan puji kami naikkan, kami persembahkan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan setiap kami di tengah-tengah kami siang hari ini. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita puja, kita tinggikan Dia bersama-sama. Yesus kami puja, kami sembah, sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kembali panggil nama Yesus, kami puja. Yesus kami puja, hanya Kau kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Tuhan, Kau berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Yesus, sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan pujian bagi namamu Tuhan Yesus, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah. Sambil angkat tinggi kedua tangan kita sembah Dia bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bawa sembah kami, pujian kami, syukur kami bagi namamu Tuhan Yesus. Tempat ini penuh dengan hadirat-Mu. Pujian bagi nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan tutup matamu, angkat tinggi kedua tangan kita. Dari hatimu katakan, sembah dan puji. Amin. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita sembah Dia lebih lagi umat Tuhan, katakan sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama di Beria. Bawa sembahmu, bawa pujianmu, bawa Tuhan Yesus. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sambil angkat tanganmu, katakan sembah dan puji
dengan bangga. Yesus Tuhan adalah Raja. Sambil angkat tinggi kedua tangan kita. Yesus Tuhan adalah Raja, Raja. Kaulah Raja di atas segala raja. Kami datang memuji-Mu, Yesus Tuhan. Mari datang menyembah, memuji, meninggikan, melakukan namanya Yesus. Dia yang bertata, Dia yang berdaulat atas hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari bebaskan rohmu. Mari siang hari ini angkat tinggi kedua tanganmu. Sembah, sembah, sembah Dia yang hadir di sini. Menjamamu, mengawal setiap hati, mengawal setiap jiwa. Dia memulihkan, Dia menyembuhkan, Dia memberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami datang menyembah. Mari bebaskan rohmu. Haleluya. Kau saja yang layak, Kau saja yang kudus. Kami memuji secara Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami datang menyembah, memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kau hadir bersama dengan setiap kami. Syama, syama setiap kami. Pulihkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami agungkan, kami sanjung tinggi nama-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kasih-Mu, dengan apa kami balas kebaikan Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaan Tuhan, terlebih dengan apa kami balas pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib. Kalau bukan dengan pujian dan sembah kami Tuhan Yesus, kami sanjung tinggi, kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Masih umat Tuhan, lebih lagi ya, sambil angkat tangan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord our God. Come on, sing. Oh, praise the name
suara kita gereja Tuhan, sama-sama kita katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forever. Janji kami Tuhan, we will sing your praise. Oh Lord our God. Kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat bagi Yesus kita, sama-sama. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, Lord our God. Praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Hallelujah. Forevermore, for endless day we will see your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Boleh angkat tinggi kedua tangan kita, Tiberias. Oh Lord our God. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepalamu. Yang bangga punya yang luar biasa, kasih tepuk tangan di atas kepala kita lebih lagi bagi nama Tuhan Yesus. Sebab segala pujian, hormat, kuasa hanya kami mau kembalikan dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus yang berdaulat atas setiap hidup kami. Nama Tuhan Yesus yang tinggal dan beracara dalam setiap kami. Kami mengucap syukur yang persiapan hati kami Tuhan Yesus untuk kami datang memuji, bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan yang bersukacita, sama-sama umat Tuhan kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara. Pagi hari ini mari sama-sama kita bersukacita. Kita muliakan Tuhan Yesus yang bersatukan kita saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama saudara, satu suara. Kita mau nyatakan sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaranya, saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudaranya, saudariku. Bersama-sama lambaikan tangan saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Semua karena kasih Tuhan yang sempurna, kami boleh bersukacita pada pagi siang hari. Haleluya. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Lihat kiri kanan depan belakangmu
kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu baik. Tetap percaya kepada Dia, saudara. Kita pasti melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita yang percaya. Oh, oh. Haleluya. Oh, oh, oh. Bersama-sama. And 1, 2, 1, 2, 3, go. Diberi satu suara sama-sama siang hari ini. Di dalam Yesus. Oh, haleluya. Katakan sama-sama, saudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita punya Raja yang besar, amin. Amin. Dialah Yesus Tuhan, amin. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Sambut Dia dalam hidupmu. Biarlah otoritas Tuhan terjadi atas kehidupan setiap kami. Mari yang di rumah, angkat suaramu sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama, saudara. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Terpujilah Tuhan kita, amin. Sambut Dia dalam hatimu, saudara. Biar Raja kita yang berotoritas dalam hidup kita. Sama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Dia, Tiberias. Mari kita puji nama-Nya. Akui Dia dalam iman bersama-sama. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Dia bersama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Aku percaya. Siang hari ini terjadilah Tuhan kuasa-Mu, Rajaku yang berkuasa, yang sama-sama mengasihi Tuhan. Puji Hosana, oh puji Hosana, puji Hosana, mulia. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama, Tiberias. Kita akui Dia, saudara. Puji Hosana, Puji Dia. puji Hosana. Boleh sekali lagi bersama-sama lebih dahsyat, saudara. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sekalipun masalah ada Tuhan, kami tetap memuji Tuhan kami yang besar. Haleluya. Mulia nama-Nya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia
kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Semua bersuka cita karena Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Yang percaya kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kita boleh bersama-sama mengucap syukur dalam nyanyian kita. Kita boleh dapat kesempatan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih dahulu sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam ibadah kita pada siang hari ini, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, dengan tema minggu ini dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta Dareti Pariaji, yaitu hati yang melekat kepada Tuhan. Roma pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Gereja Tiberias dijanjikan oleh Tuhan Yesus kuasa yang tiada taranya, kuasa seperti zaman kisah para rasul, untuk membuktikan firman Allah bukan terdiri dari kata-kata, tetapi kuasa dan mujizat-mujizat Allah. Untuk membuktikan kuasa firman Allah lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Roma kedua, hati yang melekat kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus bertekun di dalam iman dan tidak akan tergoncangkan. Dalam Kolose 1 ayat 23, kita meninggalkan tahun 2023, masuk tahun 2024 dengan tetap bertekun dalam iman sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Allah mengajarkan kepada kita di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Penuhi roh jiwa tubuh kita dengan Roh Kudus dan menjadi pelaku firman-Nya. Firman Tuhan dapat memperbaiki kesalahan, kelakuan dan perbuatan yang tidak baik yang kita sudah lakukan. Yang kedua, kita harus tetap teguh dalam firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, apapun yang menjadi pergumulan hidup kita saat ini dan di hari esok, tetap pegang janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Dalam Ayub 42 ayat 2, jangan sampai permasalahan kita bisa membuat kita jauh dari firman Tuhan. Kita akan berkemenangan selalu di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita harus lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Dalam Kolose 3 ayat 17, ingatlah kepada Tuhan Yesus dalam setiap perbuatan dimanapun kita berada. Kalau kita melekat kepada Allah, kita akan diberikan hati yang baru, tidak akan mungkin berbuat dosa. Dalam Yesiel 36 ayat 26, diluputkan oleh Tuhan Yesus dan dibentengi, doanya dijawab oleh Tuhan, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, dan dimenangkan, dikenyangkan Tuhan, dan diberikan keselamatan, berkemenangan selalu. Dalam Mazmur 91 ayat 14 hingga 16. Kemudian Roma ketiga, mari kita membuat program diberkati oleh Tuhan Yesus, terjawab dan terpenuhi oleh Tuhan Yesus. Mari masuk tahun yang baru, kita dalam hidup harus memiliki program untuk mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Yang pertama, hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan anak manusia yang kedua kali, yaitu second coming. Yang kedua, jangan hanya memprogramkan untuk mencapai keinginan perkara-perkara duniawi, tetapi mari berjuang hidup dalam pertobatan. 100% bertobat, tidak lagi jatuh bangun di dalam dosa, tapi sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, Gereja Tiberias diberi perintah untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali dengan puluhan ribu curahan minyak dan ribuan domba jantan. Dalam Mika 5 ayat 1, Mika 6 ayat 6 hingga 7. Oleh karena itu, program Gereja Tiberias lebih-lebih masuk akhir zaman adalah untuk mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Artinya, dengan kuasa minyak dan anggur, kita dipersiapkan untuk menjadi misionaris, menceritakan mujizat-mujizat yang besar. Doa penutup, mari kita hidup sungguh-sungguh bertobat, 100% bertobat. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jangan zina, jangan cabul. Para suami, jangan sampai gandeng di luar istri. Jangan sampai di rumah tanggamu
ada orang ketiga. Mari Bapak dan Ibu masuk tahun yang baru ini, lupakan yang lalu, saling mengampuni, saling setia. Haleluya, amin. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tersampaikan lewat suara gembala kita dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta dari Pak Haji. Sungguh luar biasa pesan Tuhan yang pastinya akan memberkati setiap kita. Dan lebih lagi saudara, di tempat ini setiap kita akan dengar firman Tuhan. Mari saudara, siapkan hatimu, terima yang terbaik firman Tuhan yang akan pastinya mengubahkan setiap kita pada siang hari ini. Tundukkan kepala, mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang kami sembah Tuhan. Engkaulah Allah yang selalu kami rindukan. Terus bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Berkat-Mu, kenyataan-Mu ya Bapa ada bagi setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang indah di mana kami boleh menyembah, memuji Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami rindu memberikan hati kami seutuhnya, kehidupan kami Tuhan seutuhnya, untuk boleh Tuhan ubahkan lewat pemberitaan firman Tuhan yang kami percaya akan berkuasa mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan setiap hati Tuhan, gemburkan setiap jiwa, sebab benih yang baik Tuhan rindu tanamkan bagi setiap kami. Doa kami Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ditabur dan juga boleh setiap kami Tuhan Yesus boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan hidup kami memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati juga Tuhan Yesus, itu hamba-Mu yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Pak Haji, yang sebentar juga menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa agar setiap kata kalimatnya berasal dari sorga. Isi hati Tuhan tersampaikan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa hati ini Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kita yang percaya, yang bersyukur, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama saudara. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Di kota Allah kita nan berseri. Kesukaan bumi besar nama Tuhan yang beri kemenangan. Kuasa lain dipatahkan. Sujudlah padanya. Ya Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Kami naikkan syukur atas hidup yang Kau berikan. Padamu kami berserah penuh. Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Katakan besar nama Tuhan. Besar nama Tuhan, sangatlah terpuji. Terpuji di kota Allah kita nan berseri. Kesukaan bumi besar nama-Mu Tuhan. Besar nama Tuhan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang sujud. Sujudlah padanya.
bersama-sama Gereja Tiberias. Kemudian terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias, Pendeta dan Variasi, boleh kepada sidang gereja. Haleluya. Kami berserah, Kau sungguh Tuhan, Kau sungguh Allah yang abadi, Tuhan atas alam semesta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini adalah semua kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Terima kasih pagi hari ini kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua yang pagi hari ini berkumpul. Urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh jemaat-Mu yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan juga urapi jemaat-Mu yang beribadah lewat live streaming yang Tuhan Yesus. Biarlah kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk menumbuhkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Marilah pagi hari ini kita bersama-sama, ya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bawakan tema pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus, saudara sekalian. Sebagai orang Kristen, standar pertumbuhan kita adalah menyerupai Yesus. Di dalam firman Tuhan, terutama di Perjanjian Baru, saudara, ada banyak bimbingan tentang hal-hal yang harus kita kembangkan untuk menumbuhkan karakter kita. Dan Argo bacakan 2 Petrus 1 ayat 5-6 Argo. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Petrus 1 ayat 5-6 katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi dengan kata lain kita harus sungguh-sungguh menambahkan kepada kita iman kita, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan. Artinya dengan kata lain belajar mendisiplin diri, saudara sekalian. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Ini artinya semua ya saudara, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Artinya belajar mendisiplin diri. Ya, artinya juga memiliki karakter yang kuat ya saudara sekalian. Ya, karena ya kebajikan ya, kemudian kebajikan pengetahuan, kemudian pengetahuan penguasaan diri, dan kemudian penguasaan diri kepada ketekunan, dan ketekunan kepada kesalehan. Artinya memiliki karakter yang kuat. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak kepada hal-hal yang buruk dan keinginan diri yang buruk ya saudara sekalian. Kemudian mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun kita tidak sedang ingin kerjakan misalnya.
Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Sekalipun misalnya sedang malas ya, atau tidak mood, tetapi tetap melakukan apa yang harusnya kita kerjakan atau dilakukan. Contohnya misalnya dalam rohani ya, kita tetap berdoa dan tetap baca firman, meskipun hari itu badan itu kita sedang letih misalnya saudara sekalian. Dan kemudian juga bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya belajar ya belajar, waktunya rileks ya kita rileks. Yang pasti teratur dalam menggunakan waktu. Jadi hal pertama agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah satu, belajar mendisiplin diri, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 12 ayat 16 sampai 20 Argo. Lukas 12 ayat 16 sampai 20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Lukas 12 ayat 16 sampai 20 katakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, artinya Yesus ya, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang akan harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti, saudara sekalian. Nah, untuk pertumbuhan karakter, untuk menyerupai Yesus, saudara sekalian, hal yang kedua adalah, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, bagaimana orang itu sangat mementingkan dirinya, saudara sekalian ya. Jadi hal yang kedua adalah tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Sikap mementingkan diri sendiri atau selfish adalah sebuah dosa atau buah dosa maksud saya ya. Sikap mementingkan diri sendiri atau selfish adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Seperti Adam dan Hawa pastilah saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular ya seperti begitu. Nah kemudian pasti saling menyalahkan, cari aman ya saudara sekalian. Ya saya nggak salah lah gitu, mementingkan diri sendiri saudara sekalian. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang selfish atau mementingkan diri sendiri? Adalah yang pertama kita utamakan Tuhan Yesus dulu. Artinya utamakan kepentingan Tuhan Yesus di atas kepentingan yang lain. Artinya Yesus first. Yesus yang utama ya saudara sekalian, Yesus yang utama. Lalu baru kita artinya mengurus orang lain atau memikirkan orang lain, artinya yang kedua yaitu baru orang lain saudara sekalian. Setelah Tuhan Yesus kemudian pikirkan kepentingan orang lain, di sini diperlukan sikap seorang hamba yaitu bersedia mengutamakan dan melayani orang lain dulu ya.
Jadi habis Tuhan, kita kepentingan orang lain kita layani, mengutamakan dan melayani orang lain dulu, saudara sekalian. Lalu yang ketiga, baru kemudian urus kepentingan diri kita sendiri, saudara sekalian. Dengan 3 langkah tadi, yaitu sesudah Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan bertumbuh dan dalam karakter pelayanan kita, artinya apapun keberadaan kita tetap dalam posisi pelayanan yang melayani ya. Anda sebagai direktur, Anda sebagai pekerjaan online atau ojek atau apapun ya, itu kan pelayanan ya saudara sekalian. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan kita akan merasakan sukacita yang besar ya saudara sekalian, yaitu Tuhan yang pertama, kemudian orang lain, baru kepentingan diri kita sendiri, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Hal yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Daniel 1 ayat 8, Argo. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Daniel 1 ayat 8 katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya, saudara sekalian. Jadi Daniel mempunyai keyakinan yang kuat ya, artinya punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja atau anggur yang biasa diminum oleh raja. Jadi hal yang ketiga untuk pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Kita harus punya keyakinan yang kuat atas diri kita, saudara sekalian. Seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat juga. Tidak ada orang yang berkarakter kuat itu pelin-pelan. Contohnya seperti Yesus ya, karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun ya. Kita lihat di Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh rohnya tulisan besar ya saudara sekalian, artinya dibawa oleh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di situ Yesus betul-betul teguh untuk menolak tawaran iblis. Kata iblis, kalau kamu turut kepadaku maka segala kerajaan ke dunia ini dan segala kemegahannya akan diberikan kepadamu. Tapi Tuhan Yesus menolak ya saudara sekalian. Juga seperti Daniel tadi saudara sekalian. Daniel karena keyakinannya yang kuat, dia menolak makanan raja saudara sekalian ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja saudara sekalian. Jadi itulah orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, dia akan menolak ya saudara sekalian dia. Jadi yang ketiga ya ada artinya agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah kembangkan keyakinan yang kuat ya. Kita kembangkan keyakinan yang kuat pada diri kita saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Matius 25 ayat 21 Argo. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Matius 25 ayat 21 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Ya, saudara. Jadi untuk pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus yang keempat adalah
mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Ya saudara sekalian, kan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya saudara sekalian, maka kata Tuhan yaitu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya yang keempat adalah mengembangkan sikap melayani atau melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, saudara sekalian. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai, ya, apa yang kita tabur itu yang akan tuai. Dan kita akan tahu juga ada dua upah bagi kita yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, ya saudara sekalian, ya. Ada upah di dunia ini, ya, misalnya gaji kita akan naik kalau kita kerja dengan sebaik-baiknya, ya saudara sekalian. Karir kita akan melejit, ya saudara. Kemudian kita mungkin dihargai orang atau direspek oleh orang lain, ya saudara sekalian. Dan juga ada upah sorgawi, yaitu kita dihargai oleh Allah seperti tadi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik yang setia, saudara sekalian. Dan juga kita akan memperoleh mahkota kehidupan, saudara sekalian. Seperti di Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita melakukan apapun sebaik-baiknya, ya saudara sekalian, kita melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, kita akan memperoleh upah dari dunia ini, ya saudara sekalian, dan juga ada upah sorgawi. Upah sorgawi kita dihargai oleh Allah, dan kemudian kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi hal yang keempat agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah mengembangkan sikap melakukan yang terbaik, ya saudara sekalian. Melakukan yang terbaik, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Kolose 4, Argo. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang kelima, saudara sekalian, untuk pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif, saudara sekalian. Belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau menghidupkan, saudara sekalian. Ya, kata-kata otomatis harus yang membangun, ya saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik yang membangun orang lain, saudara. Orang yang berkarakter kuat selalu punya empati kepada perasaan orang lain. Oleh sebab itu, ia akan hati-hati dalam berkata-kata. Jika kita berusaha melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, ya, artinya bersedia mendengarkan orang lain, ya saudara sekalian, ya kita empatilah dengan orang lain, ya saudara sekalian, bukan kita harus mengikuti kata orang lain, tetapi kita punya empati, kita mendengarkan pendapat orang lain, saudara sekalian, maka 80% ya saudara sekalian, konflik akan lenyap, saudara sekalian. Kalau kita mempunyai empati dan kita mau mendengarkan orang lain, artinya kita 80% konflik akan lenyap. Artinya dalam kata empati, ya, bukan semua kehendak orang lain kita ikuti, tetapi kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain juga, saudara sekalian, ya. Jangan menuruti hati kita sendiri, artinya juga kita bersedia mendengarkan orang lain, maka 80% konflik akan lenyap, saudara. Maka kita lihat, Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga, saudara sekalian, dan satu mulut. Artinya, saudara sekalian, manusia lebih mampu mendengarkan atau mendengar dan tidak terus berbicara, ya.
Kalau kita harus bicara pun ya, bicaranya pasti akan selalu membangun. Dan juga kita pasti juga berusaha membuat hubungan yang baik dengan semua orang, saudara sekalian ya. Jadi kita mulut ini satu, artinya kita tidak boleh terlalu banyak bicara ya saudara sekalian ya. Kalaupun kita harus bicara, tidak terus bicara saudara sekalian, tapi kita juga mendengar ya. Nah, makanya ada dua telinga saudara sekalian. Dan kalaupun ya ini kata-kata saya aja ya, kenyataannya memang ada dua telinga dan satu mulut ya, saudara sekalian. Artinya kita manusia lebih mampu mendengar, artinya kan ada dua dan tidak terus bicara saudara. Dan kalaupun harus bicara, bicaranya pun pasti akan selalu yang membangun. Dan juga kita pasti juga berusaha membuat hubungan yang baik dengan semua orang, saudara sekalian. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Jadi hal yang kelima yang kita harus miliki, saudara sekalian, agar pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif, saudara. Jadi pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus ada 5, saudara sekalian. 1, belajar mendisiplin diri. 2, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. 3, kembangkan keyakinan yang kuat, saudara sekalian. 4, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik ya saudara. Dan yang 5, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jangan kita menyinggung orang lain, saudara sekalian, jangan kita menyakiti orang lain, apalagi juga menyakiti Tuhan, mendukakan Tuhan, saudara sekalian ya. Kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam kehendak daripada Yesus Kristus Tuhan, saudara sekalian. Dan kita juga diminta untuk karakter kita atau hidup kita, saudara sekalian, untuk serupa dengan Yesus ya saudara sekalian. Mulut-mulut Kristus, pikiran-pikiran Kristus, ya saudara, hati-hati Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus, saudara sekalian. Jadi itulah pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus, saudara sekalian, sangat diperlukan karena memang kita dikehendaki untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Marilah kita, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan kita harus berjuang dalam hidup ini, saudara sekalian, untuk masuk pintu yang sempit, artinya menuju kebaikan, artinya juga menuju pada sorga, saudara sekalian. Karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, ya saudara sekalian, dikatakan demikian, saudara sekalian. Artinya kita tidak tahu, kita pikir kita buat baik, kita tidak buat apa-apa, tetapi jadi menyakiti orang lain atau jadi salah ya apa yang kita lakukan, saudara sekalian. Jadi kita sungguh-sungguh harus hati-hati dan berjuang, saudara sekalian, untuk benar-benar kita dalam firman Tuhan, saudara sekalian. Dan berjuang masuk yang pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan kemudian juga, saudara, Tuhan Yesus katakan, saudara, hendaklah nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, lautan api, saudara sekalian, miliaran tahun, saudara, selama-lamanya, saudara sekalian ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan juga, hidup menang atas, ya kata Tuhan Yesus, berjuang ya, kita harus menang, kita masuk surga, saudara sekalian. Kata Tuhan Yesus, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, ya saudara. Dan kemudian juga pasti Tuhan Yesus juga menghendaki kita berkemenangan waktu hidup di dunia ini. Kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Nah itulah, saudara sekalian, maka kita benar-benar hidup memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Dan juga kita selalu ingat atas karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, saudara sekalian, yaitu Dia menumpahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan minta apa saja maka akan diberikan. Artinya kita tidak akan minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian, dan Allah juga tidak akan memberikan kepada kita kalau kita minta yang tidak-tidak, yang tidak dikehendaki oleh Allah ya saudara sekalian, yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi juga pasti akan dijawab oleh Tuhan
apapun yang kita butuhkan ya saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ini perintah saudara sekalian. Kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian ya. Kapanpun kita ingat dan kapanpun kita lakukan ya, kalau bisa setiap hari saudara sekalian. Dan kemudian kita memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita saudara sekalian. Dan saudara, dalam hidup ini saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi Injil yang terbuka, yang keselamatan bukanlah untuk kita sendiri ya. Kita harus memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Kita harus memuliakan Tuhan. Inilah kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus ya saudara, menjadi contoh teladan bagi orang lain saudara sekalian, sehingga orang memuliakan Tuhan bahkan ikut Tuhan Yesus saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarkanlah apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka ya maksudnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Bayangkan saudara sekalian, itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pemenang jiwa saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup benar-benar kita menjadi mempunyai karakter Yesus saudara sekalian. Kita rendah hati. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati saudara sekalian ya saudara. Janganlah kita tinggi hati, janganlah jadi sombong, dan jangan mendukakan orang lain saudara sekalian. Siapapun, baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak, baik itu siapapun saudara sekalian. Memang kadang-kadang kita tidak sengaja ya saudara sekalian dengan keadaan yang ada ya, kadang-kadang kita tidak sengaja, tetapi minta maaflah dan juga minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf pada bersangkutan, dan belajar tiap hari saudara sekalian untuk benar-benar untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam dari rumah tangga saudara sekalian, dan juga tiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan, tiap hari bertobat saudara sekalian. Selalu minta ampun kalau ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Agar kita nanti layak berdiri kalau Tuhan Yesus datang saudara sekalian yang kedua kali. Karena di Lukas 12 ayat 39 sampai 40 Tuhan Yesus katakan, karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan ya saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu dalam saat yang kita tidak duga. Untuk itu kita harus kudus, kita harus menjadi pelaku firman, kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, maka kita akan layak berdiri dan kita akan menjadi anak Tuhan yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Kita disuruh berjuang untuk masuk pintu yang sempit, kita disuruh berjuang untuk masuk surga saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ya memuliakan Tuhan dan kita menjadi murid Yesus dan seperti Yesus saudara sekalian. Itulah pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Yang pertama adalah belajar mendisiplin diri saudara sekalian. Belajar mendisiplin diri, harus disiplin setiap hari ya, disiplin saudara sekalian. Kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Kita harus punya keyakinan yang kuat ya, tidak menajiskan diri kita saudara sekalian. Kita tidak mau menyakiti orang lain, kita tidak mau menajiskan diri kita, kita tidak mau ya untuk melakukan kesalahan saudara sekalian. Dan keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan adalah yang terbaik yang kita berikan kepada sesama kita, atau apapun di dunia ini kita lakukan yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Kemudian yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Jangan menyinggung orang lain, jangan menyakiti hati orang lain, jangan mendukakan hati orang lain ya saudara sekalian. Belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Ya, demikianlah saudara sekalian pemberitaan firman dari saya, semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang mempunyai karakter yang menyerupai Yesus. Ya Tuhan Yesus menghendaki kita seperti Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji.
kami semua sungguh diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Kami tetap dan terus berdoa untuk Ibu senantiasa diberi kesehatan, diberi hikmat untuk terus dipakai Tuhan secara luar biasa, mempersiapkan jemaat Tiberias semakin menjadi jemaat yang tangguh, yang diberkati Tuhan, mempelai yang siap dijemput Tuhan. Saudara diberkati Tuhan? Boleh lihat tangan-tangannya diberkati? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, Gembala Sidang kita mengajar kita hari ini tentang karakter. Pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Artinya apa saudara? Karakter itu nggak boleh stuck. Karakter itu harus bertumbuh. Dan bertumbuhnya harus menjadi lebih baik. Harus menjadi lebih bagus. Amin saudaraku. Dan karakter itu menentukan keberhasilan kita. Jadi saudara, berhasil itu bukan hanya berkat Tuhan, tapi berhasil juga salah satu faktornya adalah karakter saudara. Kalau kita pemalas, kalau kita orang gampang menyerah, kalau kita gak mau bangun pagi, gak mau kerja keras saudara, ya mohon maaf, gak mungkin saudara tiba-tiba loncat dari langit gitu saudara, proyek besar. Maka orang yang punya karakter yang baik, dia harus punya sifat yang baik, amin. Rajin berdoa, kerja keras, andalkan Tuhan, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Maka karakter sangat penting, karena karakter menentukan keberhasilan kita. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau memiliki karakter yang baik, supaya hidupku berhasil. Amin. Yang kedua, karakter menentukan yaitu kuat atau tidaknya kita menjalani hidup ini. Sekali lagi, karakter menentukan kita kuat atau tidaknya menjalani hidup ini. Ya mohon maaf saudara, sekarang ini banyak orang yang mengalami kesehatan mental, mengalami gangguan kesehatan mental. Zaman dulu saudara mana ada itu sakit kesehatan mental. Tapi faktanya saudara, sekarang banyak sekali orang-orang yang produktif mengalami gangguan kesehatan mental. Salah satunya apa? Karena tidak membentuk karakternya. Karena karakternya tidak bertumbuh. Bukan menyerupai Yesus, justru menyerupai dunia ini. Akibatnya apa saudara? Ada masalah sedikit, ada pergumulan sedikit saudara, mentalnya rapuh, mentalnya hancur. Hari ini kita semua punya karakter yang kuat. Amin. Supaya apa? Apapun yang kita hadapi, apapun masalah kita, kita tetap bertahan. Amin. Yang ketiga, karakter itu saudara menentukan, salah satu menentukan hari esok kita. Jadi karakter itu salah satu yang menentukan hari esok kita, hari depan kita. Kalau saudara punya karakter yang baik, karakter yang bagus, bersukacitalah. Hari depanmu cerah. Amin. Hari depanmu penuh harapan. Tapi kalau kita punya karakter yang buruk saudara, ya misalkan saudara ya orang biasa makan-makan yang gak bagus, tidur misalkan tengah malam gitu saudara, itu udah itu seperti bom waktu saudara. Itu seperti saya lihat saudara di website saudara, ternyata tidur itu mempengaruhi kesehatan. Jadi umur panjang, psikologi kita salah satu faktornya dipengaruhi oleh apa? Tidur saudara. Jadi saudara jangan anggap sepele tidur. Jadi tidur itu saudara penting sekali. Supaya apa? Supaya ya otak kita, fisik kita istirahat. Dan dia meregenerasi saudara, sel-sel hormon kita. Supaya apa? Supaya besok kita kuat, supaya besok kita menjadi maksimal dalam beraktivitas. Amin. Itu sebabnya mari miliki karakter yang baik. Tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 5 hal bagaimana supaya pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Yang pertama kita belajar mendisiplin diri. Yang kedua tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Yang ketiga kembangkan keyakinan yang kuat. Yang keempat mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Dan yang kelima belajar menggunakan perkataan yang baik dan positif. Maka sedikit saya menambahkan, lalu bagaimana agar kita memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Yang pertama kita baca bersama di dalam Mazmur 26 ayat 3 sampai 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu
dan aku hidup di dalam kebenaran. Ayat 4. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Ayat 5. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Saudara perhatikan, ini Mazmur Daud berulang-ulang kali, aku tidak duduk sama orang fasik. Aku tidak duduk dengan orang penipu. Aku tidak duduk dengan orang munafik. Aku tidak bergaul dengan orang-orang yang berbuat jahat. Paulus juga berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Saudara, karakter itu dalam kamus disebut sifat, tabiat, atau akhlak seseorang, saudara. Nah, sifat, tabiat ini bukan bawaan lahir. Jadi karakter itu, saudara, bukan kita lahir, wah gitu saudara, lalu pemarah dia gitu saudara. Enggak ada saudara. Nah maka orang itu saudara bawaan lahir semua baik. Enggak ada orang jahat. Tapi apa? Ketika dia bertumbuh besar, tiba-tiba menjadi orang yang punya karakter yang buruk, karakter yang jahat. Itu salah satu faktornya adalah lingkungan. Maka ayat Alkitab tadi berkata, Daud bilang, aku enggak mau duduk sama orang yang menipu, orang yang jahat, orang yang ya fasik, aku nggak mau duduk, aku benci orang-orang itu. Artinya apa saudara? Yang pertama, bagaimana agar kita memiliki karakter yang menyerupai Kristus, kita harus menjaga pergaulan kita. Tadi malam saya melayani satu keluarga saudara. Maka orang ini dulu ya rusak lah gitu saudara. Rusak sampai akhirnya dia sakit saudara, kanker. Dan divonis mati. Tapi akhirnya dia bertobat saudara. Nah semenjak dia bertobat, dia baru bisa mengerti firman Tuhan. Selama ini dia baca firman Tuhan, gak ngerti-ngerti dia. Tapi setelah dia bertobat, dia baca firman, dia langsung mengerti. Dan semenjak itu hidupnya berubah. Itulah saudara, kalau saudara baca firman, salah satu buah dari membaca firman, hidup kita berubah. Katakan amin. Maka saya doa hidup saudara berubah. Maka orang ini semenjak dia bertobat, dia kalau pulang kantor udah ke rumah saudara. Pulang kantor di rumah, baca firman, berdoa sama istri anak-anak. Padahal dulu saudara, ya pulang jarang ya. Teman-temannya teman-temannya pergaulannya ya macam-macam gitu saudara. Pergaulan buruk. Tapi setelah dia bertobat saudara, hidupnya berubah. Jam kantor dia pulang-pulang. Maka karyawannya yang belum pulang ditelepon, ngapain di kantor gitu. Ini udah selesai, keluar gitu. Ada yang enggak keluar gitu. Artinya apa saudara? Betapa orang itu karakternya dipengaruhi oleh pergaulan. Jadi saudara harus jaga. Ya kita bukan berarti memilih-milih orang, wah ini jangan, ya ini enggak. Kita harus menjaga pergaulan kita. Katakan amin. Siapapun saudara bergaul dengan orang benar, bergaul dengan baik, maka percaya karaktermu baik. Maka apa yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan beri masa depan yang indah dan kita bertahan, kita kuat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana agar kita memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Kita baca bersama Matius 7 ayat 17-18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat ini simpel saudara. Bahwa tidak ada pohon buahnya jelek. Maksudnya buahnya tidak baik. Pohon yang baik pasti buahnya baik saudara. Nah pohon itu enggak ujuk-ujuk langsung dia jadi pohon. Pohon itu saudara berasal dari benih. Benih yang kita tabur itu jadi pohon. Dan pohon itu akan menghasilkan buah. Artinya apa? Karakter kita agar menyerupai Kristus, maka kita harus menabur benih yang baik. Maka biasakan, seperti tadi Ibu Gembala, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Jadi kalau saudara biasa melakukan yang baik, dimanapun saudara, kapanpun saudara akan selalu melakukan yang baik. Tapi kalau dia biasa melakukan yang jelek, biasa melakukan yang tidak baik,
dimanapun dia, itu akan terbentuk melakukan yang tidak baik. Itu sebabnya hari ini saya doa kita selalu melakukan yang baik, sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan kebaikan kita abadi. Sekali lagi, kebaikan yang saudara lakukan tidak akan pernah sia-sia. Saudara baik sama orang, bantu sama orang, saudara menolong orang, itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah kadaluarsa. Makanan boleh kadaluarsa, barang boleh kadaluarsa, tapi kebaikan kita tidak akan pernah kadaluarsa. Kebaikan kita suatu hari akan mengerjakan yang baik di dalam hidup kita. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memiliki karakter yang menyerupai Kristus. Kita baca bersama di dalam Filipi 3, 17 sampai 19. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai musuh Kristus. Terus ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara perhatikan, Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, ikutilah teladanku. Kenapa Paulus mengajar, mengingatkan, menyerukan agar jemaat Filipi mengikuti teladannya? Karena Paulus pun mengikuti teladan Kristus. Akibat Paulus mengikuti teladan Kristus, Paulus punya karakter yang baik. Dan karakter yang baik ini dia ingin transferkan, dia ingin berikan kepada orang-orang di Filipi. Itu sebabnya Paulus bilang apa? Ikutilah teladanku. Sama saudara anak di rumah ya. Apa yang bapaknya lakukan itu diperhatikan. Dan biasanya anak meniru kelakuan bapaknya. Anak meniru kelakuan orang tuanya. Maka biasakan lakukan yang baik. Supaya kita meniru yang baik. Supaya anak-anak kita meniru yang baik. Katakan amin. Di tanah perjanjian saudara, orang-orang di tanah perjanjian itu sejak anak masih di kandungan udah dibiasakan baca firman. Caranya gimana? Orang tuanya baca firman. Maka diteriakin saudara, diomongin ke perut istrinya. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di tempat, diberkatilah. Itu sejak dalam kandungan. Lalu sejak lahir saudara, disampaikan firman, dibisikkan ke telinganya, diurapi minyak, dikasih anggur saudara. Lalu udah bertumbuh, setiap hari Sabat mereka kumpul makan saudara. Dan itu mereka nyanyi dan menyampaikan firman. Itu sebabnya apa? Mereka jadi orang-orang yang berhasil. Hari ini saya doa kita semua mengikuti teladan Kristus. Amin. Sehingga hidup kita memiliki karakter Kristus. Sehingga hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Doa saya, kita semua memiliki karakter Kristus. Sehingga hidup kita semakin disempurnakan. Hidup kita berhasil, hidup kita berkemenangan. Dan hidup kita kuat menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di dalam-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi
semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Lagi sama-sama katakan, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berani di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik, Kau yang terindah dalam hidup kami. Hanya Kau yang kami andalkan. Menjadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biar hidup kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, jemaat Tuhan saja dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Kau anugerah. Amin. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Boleh sekali lagi kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berani di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, nama-Mu. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sama kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Terima yang terbaik kuasa tubuh darah Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan. Angkat pujian ini dengan iman betul percaya kita di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus, sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyembuhkan, sempurnakan hidup.
darahmu Tuhan Yesus. Sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus. Kita makin berdiri bersama-sama umat Tuhan. Siapa nama sinan yang kita ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Amin. Sebelah sini kita terkasih Ibu Pendeta dan Eri Pariaji. Siap. Menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argos, tolong bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat tadi, mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, maka kita lihatlah di dalam kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ditemukan hidup yang kekal, dosa kita diampuni, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan kita benar-benar akan mencapai hidup yang kekal. Artinya kita akan hidup di sorga, bukan kematian yang kekal, tapi kita akan hidup kekal, saudara sekalian, ya. Dan artinya ya, kalau kita dipanggil Tuhan nanti kelak, kalau kita pulang, saudara sekalian, kita akan mengalami hidup yang kekal, ya saudara, hidup di sorga bersama Tuhan Yesus. Ya, seperti Simon Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, "Kami sudah mengikut Engkau, apa yang akan kami peroleh?" Tuhan Yesus katakan, "Kamu akan memerintah bersama-sama dengan aku, dan kemudian kamu akan dibalas 100 kali lipat." Dan Tuhan Yesus katakan hidup dan hidup kekal, saudara sekalian, ya. Jadi kita akan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus selalu, saudara sekalian, maka kita akan hidup kekal, saudara sekalian, akan kita mendapatkan hidup yang kekal. Dan dosa kita pun diampuni, saudara sekalian. Tapi otomatis kita jangan berusaha berbuat dosa, ya saudara sekalian.
Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit, dan semakin hari semakin mahal, saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup dalam kekudusannya dan menjadi pelaku daripada firman-Nya, maka kita tidak akan masuk ke dalam kesusahan tersebut atau resesi, atau apapun saudara sekalian. Terlebih kalau kita memanage kehidupan kita, hidup dalam Tuhan sepenuh-penuhnya, dan kemudian kita manage juga ekonomi kita, finansial kita, untuk tidak kita duniawi, tidak materialistis saudara sekalian, dan kemudian kita juga tidak usah membeli apa yang tidak harus dibeli saudara sekalian, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus, saudara. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan, aku tolak COVID-19, aku tolak alergi udara, artinya polusi udara, aku tolak. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang. Tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit.
Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liver sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda yang sakit, Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tidak menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Artinya ada terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Dan segala apa yang kami lakukan kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami ya Tuhan Yesus. Dan berkenanlah selalu kepada kami ya Tuhan Yesus. Berkenanlah juga selalu kepada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kami berdoa untuk seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Sayangi Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berkati Jemaat Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi pada Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi, dan pembahagian dari sorga. Apa yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, ya Tuhan Yesus.
Berikan apapun yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Jemaat Gereja Tiberias Indonesia dibuat berhasil, selalu naik tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu berkecukupan. Berikan Tuhan Yesus berkat rohani, berikan kelimpahan rohani kepada mereka. Berikan Tuhan Yesus berkat-berkat Tuhan Yesus, berkat rohani, yaitu mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani ya Tuhan Yesus. Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan Tuhan Yesus selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Tuhan Yesus berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, dan berikan selalu apapun yang diperlukan tercukupi. Berikan gaji yang cukup yang bekerja Tuhan Yesus, dan berikan juga proyek-proyek baru, berikan usaha yang baru selalu naik Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Apapun yang program yang ada, Tuhan Yesus akan berjalan dengan baik Tuhan Yesus, karena pernyataan dan perkenanan daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk seluruh pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi, dan selalu berikan hikmat Tuhan Yesus dalam berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berikan Tuhan Yesus segala koordinator, semua koordinator pekerja, tim worship, media, greeter, usher, kaum muda, Bonerges, dan juga kids Tuhan Yesus. Diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Anggoro, istri dan anak diberkati Tuhan, Ibu Radina Samosir diberkati Tuhan sehat, dan Pak Kiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan Yesus, usaha berhasil dan dibalaskan 100 kali ganda Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Dan Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Papi dan Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, dan juga kedua cucunya diberkati, Pak David Raharja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Gada Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Tuhan Yesus diberkati, dan juga panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, dan berikan tanah Pak Antoni terjual, dan Pak Eko Prasetyo akan membelinya dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Raymond Tuhan Yesus diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia, selalu terjadi mujizat, kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu terjadi. Nyatakan Tuhan Yesus, dan berikan Tuhan Yesus apapun yang diperlukan oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu tercukupi Tuhan Yesus, selalu terbutuhkan apa yang dibutuhkan selalu ada Tuhan Yesus. Kami minta kepada Engkau, mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Dan Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus segala sesuatu yang diperlukan oleh jemaat-Mu, segala sesuatu dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kebutuhan yang ada, semuanya kebutuhan yang diperlukan selalu ada dan selalu terpenuhi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia semua program dan semua pembangunan di Bekasi, juga di Surabaya, dan juga sebentar ini bulan Februari ini akan ada pembangunan di Jakarta Barat. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus dana semua tercukupi, dan pembangunan juga berjalan lancar, aman, dan gedung kuat, aman, dan sentosa dalam aman Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami minta kasih kuasa dan mujizat-Mu selalu menyertai kami semua ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia, untuk Kau sayangi, Kau berkati Tuhan Yesus. Kaum muda juga akan penuh kuasa dan wibawa dari sorga, selalu punya roh majikan Tuhan Yesus, dan kemudian apapun yang diperlukan tercukupi, dan akan menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan wibawa dari sorga, dan akan dapat beasiswa dalam dan luar negeri,
jadi yang the best dan the biggest dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami diberkati Tuhan. Kami tetap terus berdoa untuk Ibu. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Puji Tuhan saudara, kita akan tutup ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan dan kami percaya ibadah kami mengandung janji. Kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya ibadah kami yaitu memberikan kami kekuatan. Setiap kali kami beribadah, roh kami dibangkitkan, kekuatan kami dibaharui di dalam Tuhan. Berkatilah umat-Mu Tuhan, sementara mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami menolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap umat-Mu. Berkati juga umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga umat-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, Kefas Wimasandi, juga Daniel Salim, juga Jeremy bersama orang tua keluarga mereka, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan urapi, beri hikmat, kepandaian, kecerdasan, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di surga. Berkati juga Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa, diberkati Tuhan. Juga berkati Pendeta Aristo Pariaji yang sedang dalam perjalanan pelayanan ke Amerika. Tuhan urapi, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Seindah pelangi, ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku menuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar.
Selamat hari Minggu. Shalom. Tiberias.